Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kotsarani dengan NIM akhir 133. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah edukasi mengenai psikosomatis. Oke, jadi psikosomatis itu apa sih? Jadi psikosomatis itu merupakan gangguan fisik yang terjadi akibat adanya gangguan psikologis. Nah, salah satu contoh gangguan psikologis ini berupa kecemasan, teman-teman. Nah, sebenarnya gangguan-gangguan gejala-gejala dalam psikosomatis ini itu tuh tergantung oleh faktor usia. Nah, biasanya kalau remaja itu gejala-gejalanya itu bisa seperti tangannya berkeringat, kemudian detak jantungnya nggak beraturan, bisa juga gangguan pencernaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau pada lansia itu gangguan psikosomatisnya biasanya berupa memperparah penyakit yang sudah ada pada dirinya, kayak misalnya penyakit jantung atau bisa juga hipertensi dan lain sebagainya. Kita langsung masuk aja kepada gejala-gejala dari psikosomatis. Jadi yang pertama itu adalah gejala panik. Nah, di gejala panik ini biasanya ditandai dengan mulut atau tenggorokan yang terasa kering. Kemudian ada keringat yang berlebihan, jadi kayak berjagung-jagung gitu. Kemudian bisa juga jantung yang berdebar. Kemudian gejala yang kedua yaitu adalah gejala pada bagian kepala. Nah, gejala pada bagian kepala ini biasanya ditandai dengan sakit kepala yang nyeri gitu ya, atau bisa juga kepala yang terasa terlilit oleh tali, jadi kayak kencang banget, atau bisa juga kepala itu rasanya kayak pengen meledak gitu. Oke, next kepada gejala yang ketiga yaitu gejala kelelahan. Nah, di gejala kelelahan ini biasanya kita akan merasai lemas yang berlebihan, yang berkepanjangan gitu. Kemudian bisa juga kita tuh merasa lelah walaupun nggak ngelakuin apapun pada suatu hari gitu ya, misalkan. Jadi kayak kita nih nggak ngelakuin apa-apa tapi udah capek gitu. Oke, kita masuk kepada gejala yang keempat. Nah, gejala yang keempat ini yaitu gejala pada bagian dada. Biasanya ditandai dengan nyeri atau kaku di bagian leher dan bahu, kemudian nyeri di bagian dada atau jantung, dan kemudian bisa juga rasa tertekan atau sesak di bagian dada gitu. Oke, next kepada gejala yang kelima yaitu gejala pada bagian abdomen atau perut. Nah, di gejala ini ditandai dengan perut yang terbakar atau jadi terasa panas, kemudian rasa nyeri dan tidak nyaman, dan kemudian bisa juga ditandai dengan gejala munculnya bersendawa yang berlebihan. Next, pada gejala yang keenam yaitu gejala perubahan suhu. Perubahan suhu ini ditandai dengan kulit yang terasa gatal, bisa juga terasa panas, terbakar gitu ya. Kemudian rasa panas di dalam tubuh, dan bisa juga keringat yang berlebih pada telapak tangan. Next yaitu gejala yang ketujuh yaitu gejala pada globus. Nah, gejala pada globus ini ditandai dengan rasa tercekik pada tenggorokan, kemudian kesulitan bernafas bahkan saat beristirahat. Oke, gejala yang terakhir yaitu gejala yang ke-8. Nah, gejala ini yaitu perubahan frekuensi. Jadi ditandai misalkan kita nih buang air besar sehari cuma 2 kali, tapi ternyata dengan munculnya gangguan psikosomatis ini maka kita terjadi perubahan frekuensi, kita jadi buang air besar sebanyak 5 kali sehari, misalkan seperti itu. Hubungan psikosomatis dengan kecemasan pastikan berhubungan erat banget ya teman-teman. Jadi hal ini diperkuat oleh adanya suatu penelitian yang mengatakan bahwa jadi memang dengan kecemasan yang tinggi itu dapat memunculkan resiko gangguan psikosomatis yang cukup besar juga. Nah, biasanya nanti dari kecemasan ini prosesnya ya akan mengaktifkan sistem syaraf otonom secara berlebihan. Kemudian dengan aktif sistem syaraf otonom yang berlebihan ini kemudian akan mengubah menjadi perubahan fisik, contohnya seperti peningkatan detak jantung, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penanganan dari
psikosomatis itu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yaitu biasanya membuat pasien itu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif. Jadi kita mengubah pola pikirnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada terapi relaksasi atau hipnoterapi. Relaksasi biasanya dilakukan seperti meditasi. Kemudian kalau hipnoterapi yaitu memberikan sugesti dan relaksasi progresif. Yang ketiga yaitu ada biofeedback. Nah, biofeedback ini adalah mengajarkan pasien untuk mengendalikan fungsi tubuh yang biasanya tidak disadari. Next yaitu konseling dan psikoterapi. Nah, biasanya ini konseling dan psikoterapi itu membantu pasien untuk mengatasi masalah emosional, masalah hubungan, dan bisa juga stres yang dapat memunculkan psikosomatis yang berlebihan. Kemudian ada farmakoterapi, yaitu pemberian obat untuk mengatasi gejala psikosomatis, contohnya seperti diberikan antidepresan. Next yaitu ada terapi kelompok, jadi terapi yang dilaksanakan secara kelompok. Kemudian yang ketujuh itu adalah manajemen stres, jadi kita memanajemen stres kita dengan cara healthy lifestyle, kemudian work-life balance. Dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, edukasi ini penanganan seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu melakukan edukasi kepada teman-teman sekalian agar kita dapat terhindar dari gangguan psikosomatis ya teman-teman. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.